Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para mahasiswa dan mahasiswi Milky Scholarship bersama STAI Sabili Bandung yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti kuliah online pada saat ini. Ini merupakan kuliah perdana ya di kelas pendidikan. Meskipun memang pada saat ini kita menggunakan metode asynchronous learning dengan model video, namun semoga tidak mengurangi semangat belajar Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan mahasiswa semuanya. Di sini saya sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Namun, sebelum menguraikan materi pada hari ini, izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Siti Novi Nafisah, biasa dipanggil dengan Teh Novi, alamat di Bojongherang, Cianjur. Saya ibu dari 3 orang anak, kemudian mengenai background pendidikan terakhir, saya mengambil magister di konsentrasi ilmu tafsir, jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir di Institut PTIQ Jakarta. Baik, saya di sini sudah membuat ringkasan RPS ya, dan saya juga sudah share itu bentuk file PDF-nya, bisa dibaca nanti di HP. Nanti boleh di-share sama tim Milky Scholarship. Bahwasanya di semester 1 ini kita akan ada 14 pertemuan. 2 diantaranya itu masuk ke UTS dan UAS. Jadi otomatis pertemuan terkait tentang diskusi materi perkuliahan itu ada 12 kali pertemuan. Tema-tema yang akan dibahas di mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam ini ada 12 tema. Yang pertama yaitu nanti kita akan membahas pada hari ini ya, terkait tentang pengantar ilmu pendidikan Islam. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian, objek, urgensi, fungsi dan ruang lingkup pendidikan Islam. Di minggu ketiga ada bahasan terkait tentang tujuan pendidikan menurut Islam. Di minggu keempat yaitu membahas seputar kewajiban mendidik dalam ajaran Islam dan penanggung jawab dalam ajaran Islam. Di minggu kelima ada jenis-jenis pendidik, syarat-syarat pendidik, dan sifat-sifat pendidik. Di minggu keenam kita akan membahas terkait tentang peserta didik dalam pandangan Islam. Lalu di minggu ketujuh kita akan mempelajari tentang pendekatan dan metode pendidikan Islam. Di minggu ke-8 ada materi terkait hakikat dan tujuan ilmu pendidikan Islam. Lalu di minggu ke-9 kita akan mempelajari terkait tentang konsep Islam dalam fitrah lingkungan keluarga dan pendidikan seumur hidup. Di minggu ke-10 ada materi terkait tentang alat-alat dalam pendidikan Islam. Di minggu ke-11
yaitu tentang tanggung jawab dalam kelembagaan pendidikan Islam. Di minggu ke-12, seminggu sebelum minggu tenang, karena di ke-14-nya kita ada UAS, yaitu di minggu ke-12 kita mempelajari tentang kurikulum pendidikan Islam. Baik, pada hari ini, di pertemuan ke-1, kita mempelajari tentang pengantar ilmu pendidikan Islam. Jadi secara umum, konsep pendidikan Islam itu mengacu pada makna asal kata yang membentuk kata pendidikan itu sendiri dalam hubungannya dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, akan dirunut hakikat pendidikan Islam yang sekaligus menggambarkan apa yang dimaksud dengan pendidikan menurut pengertian secara umum. Jadi, setidaknya ada 3 istilah yang lazim digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu ada istilah tarbiyah, ada istilah ta'lim, dan juga ada istilah ta'dib. Dari ketiga istilah tersebut itu yang berkembang dan populer digunakan dalam masyarakat secara umum itu adalah istilah tarbiyah, ya. Salah satu bentuk penggunaannya terlihat pada penamaan fakultas-fakultas pendidikan dengan kuliah at-tarbiyah. Kalau di Indonesia itu kita biasa menyebutnya dengan fakultas tarbiyah. Jadi istilah tarbiyah itu bisa dilihat dari beberapa akar kata. Antara lain pertama dari kata atau dari lafaz roba yarbu yang berarti bertambah dan tumbuh. Ada juga bisa diambil dari asal kata robia yarba yang berarti mendidik dan mengasuh. Bisa juga diambil dari lafaz akar kata roba yarubbu yang berarti memperbaiki, mengasuh, memimpin, menjaga, dan memelihara. Sekarang kita ke pengertian pendidikan Islam itu sendiri. Jadi pendidikan Islam itu menurut para ahli di sini saya kemukakan ada 3 definisi, ya. Yang pertama yaitu definisi menurut Dr. Andes Ahmad D. Marimba, di mana beliau memberikan definisi bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian yang lain, seringkali beliau mengatakan kepribadian utama tersebut dengan istilah kepribadian Muslim, yaitu kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, di sini dikemukakan definisi pendidikan Islam menurut Yusuf Qaradawi, di mana beliau berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, jasmani dan rohaninya, juga akhlak dan keterampilannya. Dan yang ketiga, yaitu definisi yang diberikan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Beliau mendefinisikan pendidikan Islam sebagai usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Dari perbedaan pendapat oleh para ahli tersebut, dapat kita asumsikan atau simpulkan adanya persamaan yang secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut.
bahwa pendidikan Islam itu ialah bimbingan yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada terdidik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian Muslim. Selanjutnya, yaitu terkait tentang ruang lingkup dalam pendidikan Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam itu adalah berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menyeluruh dan mengandung generalisasi bagi semua jenis dan tingkat pendidikan Islam yang ada, baik yang ada di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Ruang lingkup pendidikan Islam itu meliputi keseluruhan ajaran Islam yang terpadu dalam keimanan atau akidah, serta ibadah dan muamalah, yang implikasinya mempengaruhi proses berpikir. Merasa berbuat dan terbentuknya kepribadian yang pada gilirannya terwujud dalam akhlakul karimah sebagai wujud manusia Muslim. Jadi, pendidikan Islam sebagai ilmu mempunyai ruang lingkup yang sangat luas ya, karena di dalamnya itu banyak segi-segi atau pihak-pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Apa saja ruang lingkup pendidikan Islam itu? Jadi, ada beberapa segi dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan Islam sekaligus menjadi ruang lingkup pendidikan Islam itu sendiri. Yang pertama yaitu mendidik itu sendiri. Yang dimaksud ialah kegiatan mendidik di sini maksudnya seluruh kegiatan, tindakan, ataupun juga perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi atau mengasuh anak didik. Atau dengan istilah lain, yaitu sikap atau tindakan menuntun, membimbing, memberikan pertolongan dari seorang pendidik kepada anak didik menuju kepada tujuan pendidikan Islam. Ruang lingkup yang kedua yaitu adanya anak didik. Apa yang dimaksud dengan anak didik di sini? Yaitu pihak yang merupakan atau menjadi objek terpenting dalam pendidikan. Kenapa? Karena hal ini disebabkan perbuatan atau tindakan mendidik itu bisa diadakan hanyalah untuk membawa anak didik kepada tujuan pendidikan Islam yang kita cita-citakan. Next yaitu di ruang lingkup pendidikan Islam, yang ketiga ada dasar dan tujuan pendidikan Islam. Hal ini menjadi landasan yang fundamental serta sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam yang dilakukan. Maksudnya, jadi pelaksanaan pendidikan Islam itu harus berlandaskan atau bersumber dari dasar tersebut. Dalam hal ini, dasar atau sumber pendidikan Islam yaitu arah kemana anak didik akan dibawa. Jadi secara ringkas, tujuan pendidikan Islam yaitu ingin membentuk si anak didik tersebut menjadi manusia dewasa, seorang muslim yang bertakwa kepada Allah dan berkepribadian muslim. Selanjutnya, di ruang lingkup pendidikan itu harus adanya pendidik. Siapa pendidik itu? Yaitu yang menjadi objek yang melaksanakan pendidikan Islam. Pendidik ini mempunyai peranan penting untuk berlangsungnya pendidikan. Baik atau tidaknya pendidik itu berpengaruh besar terhadap hasil pendidikan Islam. Istilahnya itu guru bisa menentukan kualitas si anak didik tersebut ya. Kemudian di nomor 5, ruang lingkup dari pendidikan Islam itu ialah adanya materi pendidikan Islam. Berupa bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar agama Islam yang disusun sedemikian rupa
untuk disajikan atau disampaikan kepada anak didik. Kemudian ada juga ruang lingkup pendidikan Islam itu merupakan metode pendidikan Islam. Jadi harus ada metodenya. Apa itu metode pendidikan Islam? Yaitu cara yang paling tepat dilakukan oleh pendidikan untuk mempunyai bahan atau materi pendidikan Islam kepada anak didik. Jadi metode di sini itu dapat mengemukakan bagaimana cara mengolah, menyusun, dan menyajikan materi pendidikan Islam agar materi pendidikan Islam tersebut dapat dengan mudah diterima dan dimiliki oleh anak didik. Kemudian, ruang lingkup selanjutnya yaitu harus adanya evaluasi pendidikan. Apa maksudnya? Yaitu memuat cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi atau penilaian hasil belajar anak didik. Jadi tujuan pendidikan Islam itu kan pada umumnya itu tidak dapat dicapai sekaligus, melainkan melalui tahapan-tahapan tertentu. Jadi penting adanya evaluasi. Selanjutnya juga harus ada alat-alat pendidikan Islam, yaitu alat-alat yang dapat digunakan selama melaksanakan pendidikan Islam agar tujuan pendidikan Islam itu dapat lebih berhasil. Terakhir, adanya lingkungan sekitar atau milieu pendidikan Islam, yaitu keadaan-keadaan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan Islam. Jadi, dari uraian tersebut, kita dapat asumsikan bahwa ruang lingkup ilmu pendidikan Islam itu ternyata sangat luas, sebab meliputi berbagai aspek, segala aspek kehidupan ya, yang menyangkut pendidikan Islam itu sendiri. Oke, selanjutnya kita ke visi dan misi pendidikan Islam. Jadi, kenapa harus ada visi dan misi? Karena visi dan misi itu merupakan hal yang penting dalam usaha untuk menjalankan seluruh kegiatan belajar mengajar. Visi dan misi pendidikan Islam itu, kata visi itu sendiri sebenarnya secara etimologis atau secara bahasa bisa juga diartikan sebagai pandangan disertai pemikiran yang mendalam dan jernih yang menjangkau jauh ke depan. Visi juga merupakan hal yang krusial ya bagi contohnya seperti perusahaan, karena itu bisa untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Nah, dalam dunia pendidikan Islam, visi itu sejalan dengan visi ajaran Islam itu sendiri, yang mana bertumbuh pada terwujudnya kasih sayang pada semua makhluk ciptaan Tuhan. Berarti ini memiliki jangkauan pengertian yang amat luas, yaitu sebuah kasih sayang yang tulus dan menjangkau pada seluruh aspek kehidupan manusia dan digunakan dalam berbagai aktivitas kehidupan. Hampir tidak ada sebuah aktivitas yang dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya rahmat Allah atau rahmatullah. Lalu selanjutnya ialah tentang misi. Misi dapat dikatakan sebagai langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan efektif dalam rangka mencapai visi yang telah diterapkan. Jadi pendidikan Islam itu sebenarnya memiliki misi yang sangat luar biasa. Di antaranya yaitu mempunyai misi rahmatan lil alamin,
atau rahmat bagi alam semesta. Kemudian juga dapat menghargai ilmu dan orang yang berilmu, juga mempunyai misi untuk membangun peradaban di era reformasi, dan yang terakhir memiliki misi sebagai penyelamat peradaban umat manusia. Baik, sekarang kita menuju ke tujuan pendidikan Islam. Jadi, pendidikan dalam pandangan Islam itu merupakan faktor yang sangat penting dan dapat menentukan kehidupan manusia selanjutnya. Melalui pendidikan, setiap manusia itu bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi, tujuan pendidikan menurut agama Islam itu tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya sajikan tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan oleh M. Omar Al-Taumi Al-Syaibani, di mana beliau menjabarkan tujuan pendidikan Islam itu menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu tujuan yang berkaitan dengan individu, yaitu tujuan yang mencakup perubahan individu yang berupa pengetahuan, tingkah laku, jasmani, rohani, dan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu adanya tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, yaitu yang mencakup tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat, serta memperkaya pengalaman masyarakat. Dan tujuan yang ketiga yang harus dicapai menurut M. Omar ialah adanya tujuan profesional, yaitu yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, seni, profesi, dan kegiatan masyarakat. Baik, selanjutnya kita sudah sampai kepada tahap kesimpulan. Manusia itu dengan kemampuan akal dan hatinya menyandang predikat sebagai makhluk pemikir sekaligus perasa. Jadi, nilai pendidikan Islam terletak pada keseimbangan antara aspek pemikiran dan perasaan, atau antara aspek pikir dan juga aspek zikir. Pengembangan aspek pikir saja, kalau hanya aspek pikir saja itu akan mengantarkan manusia pada sikap rasionalistik dan materialistik. Begitupun sebaliknya. Pengembangan pada hanya aspek rasa saja itu juga akan menyebabkan manusia kerdil secara intelektual. Kemudian, jika kedua komponen itu terpisah atau dipisahkan dalam proses kependidikan Islam, maka manusia akan kehilangan keseimbangannya dan tidak akan pernah menjadi pribadi yang utuh dan sempurna atau insan kamil. Maka berdasarkan cara pandang di atas, pendidikan Islam itu harus dibangun di atas konsep kesatuan atau berintegrasi antara pendidikan akliyah dan juga qalbiyah, sehingga menghasilkan manusia muslim yang pintar secara intelektual sekaligus terpuji secara moral. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Intinya sih, pendidikan Islam itu merupakan suatu upaya untuk menyiapkan peserta didik agar meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam.
Jadi secara aplikatif, proses pendidikan Islam itu dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran guna mewujudkan kepribadian Muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga untuk sebuah upaya dalam meningkatkan potensi yang ada pada anak didik tersebut. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di minggu-minggu selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas atensi semuanya sudah mau menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, saya tutup dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.